Bapak Dr. Andes Haji Zulkifli ASMSID, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, sama-sama kita hormati para pimpinan Majelis Wilayah HMI Provinsi Riau, Pak Prof. Abdul Nahir. Selamat datang Pak, kita damai dengan penuh semangat, penuh rasa kebersamaan yang tinggi. Beliau hadir suatu penghargaan bagi HMI Kota Dumai, dan beliau dengan sepenuh hati memberikan transfer knowledge-nya, pengalaman beliau. Kita tahu beliau cukup mumpuni di berbagai bidang, terutama di HMI Riau. Terima kasih Pak. Yang saya hormati rekan forum koordinasi Kota Dumai, pimpinan Kota Dumai, Pak Ketua DPRD Kota Dumai. Yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Melayu Riau MKA, dan juga pengurus harian Kota Dumai. Ya, saya hormati yang baru saja dibukukan atau ditabalkan Ketua Majelis Pengurus Daerah HMI Dumai, Pak Ketua dan seluruh jajaran dan pengurus yang baru saja dilantik, dikukuhkan. Selamat untuk pengurus semua. Semoga amanah yang diterima ini dapat sama-sama terutama ini ada dua hal menurut saya yang melekat kepada kita. Satu sisi kita diberi amanah, di sisi lain ada tanggung jawab moral. Pertama, ini menyangkut Islam, kedua cendekiawan. Dua-dua ini sudah melekat kepada pengurus yang saya baru dilantik, dikukuhkan. Tentu ini mudah-mudahan tidak disia-siakan. Kita ini sudah melekat Tentu bagaimana seperti yang disampaikan tadi, mungkin niat kita berupa sama, terutama siapapun pengurus dari berbagai kalangan tadi baik dari perguruan tinggi, dari birokrat, dan juga dari berbagai bidang. Satu saja niatnya, betul-betul kenal Allah. Jangan karena ketua atau karena yang lain-lain dan punya presentasi lain. Apabila ini disandingkan, nantinya pastilah organisasi, pastilah keberadaan kita membebani kita sendiri dan membebani organisasi itu sendiri. Tetapi kalau kita niatkan sesuatu kerja karena Allah, tidak ada beban, bahkan bermanfaat dan dapat bonus nantinya. Dapat bonus, kita bekerja penuh dengan ikhlas, penuh dengan rasa tanggung jawab. Ini kunci dari semua program-program nantinya, terutama dalam kita seperti disampaikan visi dan misi, terutama bagaimana berakhlak, beriman, bertakwa. Ini kan bagaimana visi dan misi jalan kalau kita pengurus tidak menggambarkan itu, ini suatu hal yang mulia. Tentu hal yang lain pada kesempatan yang bahagia ini saya terima kasih yang disampaikan tadi Ketua
Majelis Pengurus Daerah Dumai ini bahwa memang kebetulan juga kami baru dilantik, juga Ketua Hizmi baru lantik, karena punya semangat yang sama baru dan sama-sama semangat baru. Tapi konteksnya itu dalam membangun Dumai yang kita cintai ini. Karena kita mafhum bersama bahwa dalam membangun ini tidak semudah seperti apa yang kita ucapkan, seperti apa yang kita pikirkan, tetapi penuh rasa. Menurut saya, kenapa? Karena yang kita bangun ini manusia. Manusia itu cukup kompleks, ya. Ada yang sudah jadi karakternya, ada yang sudah mapan, ada yang setengah jadi, ada yang belum jadi. Tentu ini semua harus sama. Untuk menyamakan ini kan perlu kiat-kiat kita dalam mengimplementasi, walaupun Ijmi mungkin dalam tataran ideal dan tata pemikiran sumbangan, tetapi itu hal yang sangat bermakna. Kenapa? Karena kita Dumai ini itu beda, ya. Saya yakin walaupun kita sama-sama Provinsi Riau dari 12 kabupaten ini, dalam keinginan masyarakat, dalam dinamika masyarakat berbeda. Orang Bengkalis akan berbeda dengan orang Rohil akan berbeda dengan orang Pekanbaru, begitu juga seterusnya Dumai. Nah, siapa yang tahu Dumai? Kebetulan pengurusnya semua orang Dumai. Dia akan tahu mau gimana, mau kemana kita bawa Dumai ini seperti yang ingin kita sampaikan bersama tadi. Ya. Tentu hal ini dalam kepengurusan nantinya, ya, saya berharap ada dewan pakar. Kemarin dia juga ada dari birokrat, ya. Ini ada ketua Bapeda, ada dari vokasi, ada dari Infraswil, ada asisten juga, ada dari dinas kesehatan. Saya dengan membaca, ada dari Sekuan, ada beberapa eselon 2 yang ikut, dan juga ada yang tidak eselon juga ikut. Maknanya apa? Maknanya dari pemerintah juga ada di situ. Nah, ini tentu setidak-tidaknya konsep-konsep ini lebih cepat, ya, bisa diserap karena memang mereka ada dari dinas pendidikan, ya, mereka di dinas pendidikan ini lebih mudah diimplementasikan karena mereka ada di situ. Nah, namun tentu dalam membawa teman-teman kita semua ini, kita berharap karena lebarnya cendekiawan punya kesibukan masing-masing. Ini tentu Pak Ketua lah cara kiat-kiatnya, ya, bagaimana mereka ini bisa diberdayakan dari berbagai kalangan. Kalau Ustaz ada perguruan tinggi, semua ini pernah semua. Yang pengurusnya juga ibu juga, ya, ibu juga ada, bisa bersama-sama memberikan kontribusi, ya. Kenapa? Karena pada hari ini kita tahu bahwa secara ada persoalan lokal, ada persoalan regional, dan ada masalah. Yang paling hangat kan masalah kaitan dengan Islam itu sendiri kan masalah radikal. Radikalisme ini kan persoalan yang tantangan bagi kita umat Islam. Ya, bahkan ada beberapa masuk kata di rumah ini ada apa, ya? 8 orang deh, kampungnya Pak Ketua gitu ini. Jadi kan perlu pemikiran kita bagaimana ini tantangan kita juga, ya, dalam mereka salah mungkin melihat, ya, sehingga mereka masuk dalam sistem itu sendiri. Hal yang kedua juga yang tidak kalah pentingnya yang tidak sampaikan dari Pak Prof, Pak Ketua kita, masalah katakanlah ekonomi pada hari ini juga, ya, melanda, ya, dengan sistem MIA ini juga pemikiran kita memberikan sumbangan itu, sehingga benar-benar harapan kita, ya, Ijmi Kota Dumai ini memberikan kontribusi pemikiran. Kami sangat terbuka, karena kami berpikir, kenapa? Karena birokrat tidak banyak sempat berpikir lebih, Pak. Karena beban tugasnya cukup tinggi,
dari HMI ini memikirkan, memberikan sumbangan pemikiran yang mungkin menurut kami itu cantik, elok, tapi belum tentu oleh masyarakat itu. Inilah pemikiran-pemikiran kita. Tapi bagaimana kita ingin mencapai tujuan bersama ini? Ya. Tentu harapan-harapan kita semua juga saya yakin ya dengan kebetulannya HMI walaupun tersendat-sendat tadi ya 3 kali ya Pak ya. Coba kita datangkan ini April 2015 ya. 15 baru bisa dibukukan pada hari ini tanggal 10 Maret ya. Hampir 1 tahun lumayan. Pak Ketua bilang kalau lewat 1 tahun dah di finish. Tapi ini mungkin saya yakin sesuatu punya hikmah. Ya. Sulit kita memperoleh itu nilainya berbeda. Kalau kita mudah memperoleh sesuatu itu nilainya juga berkurang. Ya. Tapi bagaimana setiap nilai itu bermanfaat bagi kita, ya. Apalagi saya sangat tertarik, apalagi penemuan tadi Pak ya, penemuan bagaimana oksigen kita ini sudah hampir ini Pak ya, jadi habitat kehidupan kita juga bagian kehidupan. Tentu ini harus nilai-nilai ini kita tanamkan dari dasar. Itu buat orang sehingga tidak lagi sembarangan. Dia sangat menghargai nantinya. Bila dari kecil kita berikan itu dia sangat menghargai nantinya. Ya kalau kita membakar tidak sembarangan, membuang sampah tidak sembarangan, memotong dan nilai lokal ini kita sampaikan. Karena di sini tantangan kita pada hari ini. Nah kalau tidak dasar kita menjawab persoalannya akan makin rusak nantinya. Nilai lokal ini dengan nilai-nilai agama kita ya, kita berikan kepada masyarakat. Ini bagaimana materinya Pak ya, materinya yang kita berikan. Ini nilai dasar kita. Yang lain sangat menarik, terutama dalam kita terjemahkan. Ya, mulai hal-hal yang kecil kita coba ya, mulai dari sekolah bagaimana kita masuk, di kantor bagaimana kita masuk, di masyarakat kita masuk, nilai-nilai kita tidak, walaupun itu nilai kita itu tetapi kita masuk dengan proses yang tinggi seperti kadang-kadang timbul ada di pengambilan sudah memotivasi kepada yang lain. Oh semuanya saya habis Quran tidak hanya ya di sisi akhirat juga di dunia sudah dihargai ya, dihargai. Dia sendiri tidak minta dihargai, tetapi kita memberi penghargaan ya. Mungkin ukuran itu juga sebenarnya tidak bisa kita nilai dengan uang, tetapi penghargaan sekecil apapun bagi mereka itu sudah suatu hal yang besar, yang besar. Inilah konteks yang kenapa kita ingin menciptakan walaupun rumah ini dibayangkan di kota pelabuhan, mudah-mudahan bagaimana kota yang madani yang mudah-mudahan bisa kita ya bangun bersama-sama. Karena itu tantangan ini harus ada peluang kita ambil. Ya. Orang melihat rumah yang pelabuhan ini akan identik dengan apa Pak? Ya dunia malam ya, dunia yang ini. Ya. Makin jauh lupa dunia malam itu rumah bercikir ini yang kita lakukan. Tapi kan tidak semudah seperti yang saya ucapkan, itu suatu proses. Nah prosesnya lebih tertanamkan yang mudah-mudahan dia bisa menerima secara baik, ya secara baik. Dan ini bermanfaat. Setidak-tidaknya ini ladang ibadah kita. Nah, ladang ibadah kita. Makanya nawi itu kita dulu pasangnya ya. Kalau nawi itu kita lurus pasangnya jadi ibadah. Tapi kalau tidak lurus nanti saya tidak tahu lah apa itu ibadah. Nanti Pak Ketua yang bisa menjawab itu. Itu dulu. Misalnya kita nanti yakin lah ya. Sekecil apapun kalau yang tidak lurus itu jadi ibadah. Tentu saya ucapkan selamat ya pada pengurus yang baru terbentuk. Mudah-mudahan kita bisa bersanding bersama berdiskusi dan HMI ini benar-benar bisa memberi jawaban dan memberi keteladanan kepada organisasi-organisasi dan masyarakat umumnya. Untuk ini mungkin jaga langkah, jaga tindakan. Kalau bagaimanapun sekali kita salah dalam langkah ini akan membawa pengaruh. Ada dua tadi, pertama Islam, kedua keamanan kita. Ya, dua ini sudah melekat. Ya, kalau sama dengan organisasi lain nanti kasihan juga. Ya, itu harus ada beda. Bukan berarti beda kita bisa tidak, tapi ada konkretnya yang kita berikan. Itu yang kita pakai. Saya rasa ini hal-hal yang dapat saya sampaikan.
kesempatan pagi ini. Terakhir perkenalkan saya mewakili ada 3 buah tanpa lanjut. Mencari cermai di Bukit Datuk, dibuat maisan di Idul Fitri. Ijmi Dumai sudah terbentuk, bertekad bulat membangun negeri. Burung punai terbang ke hulu, mencari makan buah kenari. Ijmi Dumai bahu membahu, bersama Pemda mencapai misi menuju masyarakat mampu dan madani. Terakhir yang belakang bertepuk, supaya yang belakang belum ikut bertepuk. Karena ini waktu memang agak waktu sangat apa ya, sangat berat ya, sangat berat, ya sensitif. Pergi berziarah ke tanah Arab, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Pemerintah ini sangat berharap Ijmi ikut membangun negeri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan-puan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikianlah rangkaian acara pelantikan Majelis Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Ijmi Organisasi Daerah Kota Dumai periode 2015-2020 pada sore hari yang berbahagia ini. Atas nama panitia penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Dumai, negeri bertuan, pada dirimu tumpuan harapan. Jelas saya ucapkan tahniah dan selamat ya kepada pengurus Ijmi periode 2016-2021 ya. Selamat dan sukses, dan kita melihat bahwa yang duduk benar-benar yang berkompeten, ketuanya yang mampu membawa gerbong ini untuk benar-benar kemaslahatan masyarakat Dumai. Itu harapan saya, Ijmi bisa memberikan kontribusi banyak terhadap pemerintah Kota Dumai untuk kita persembahkan untuk masyarakat Dumai yang kita cintai. Negeri makmur menjadi harapan, memancang tekad untuk kita semua, membawa amanah maju ke depan. Datuk setia amanah, gelar diberi, menjadi petua amanat negeri, suri tauladan yang bijak bestari. Sebagaimana tadi yang kita dengarkan dari baik dari wali kota maupun dari Orwil ya, artinya kan Ijmi ini adalah sebuah lembaga yang memerlukan sebuah keikhlasan.
Jadi spiritnya adalah keikhlasan semua pengurus untuk bagaimana memandang Kota Dumai sebagai sebuah entitas yang harus dibangun bersama dari berbagai dimensi, apakah dari pemikiran, dari praktis mereka, apa yang merupakan karya-karya mereka harus disumbangkan kepada kemajuan Kota Dumai ini. Nah, terus bagaimana menghidupkan kembali ruhus syariah, menghidupkan kembali gerakan keislaman, karena mayoritas masyarakat Dumai adalah masyarakat yang Islami. Kita berharap datangnya keberkahan dari Allah. Kota ini menjadi kota yang benar-benar terdepan di pesisir pantai timur Sumatera, yang sebagaimana saya katakan tadi, bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi dari sisi ketamadunan, dari sisi kebudayaan Islam yang baik. Sehingga kota ini mungkin menjadi kota utama di Provinsi Riau. Ini yang kita harapkan. Tentu dengan demikian kita akan selalu menggandeng pemerintah secara sabar, ya, secara ikhlas dan secara penuh hati untuk bagaimana pembangunan di Kota Dumai ini benar-benar terarah dan sesuai dengan yang kita maksud.